Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Radio Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Ambon Pagi. Renungan didasarkan dari Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 25. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, besar anugerah dan berkat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengingat kembali setiap perjalanan yang sudah kami tempuh dalam setiap masa dan peristiwa. Di dalamnya benar ya Tuhan, Engkau telah menyatakan diri dengan kekuatan cinta-Mu yang terus merengkuh kami, sehingga dalam segala hal, segala pergumulan, dan pergulatan yang harus kami terima dan jalani, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Engkau hidup dan menghidupkan kami oleh anugerah dan berkat serta keselamatan yang dari-Mu itu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami meyakini inilah kuasa, janji, dan pengharapan dalam pemeliharaan kasih, sukacita dan keselamatan yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukan dari setiap kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa dan karya penebusan-Mu menyucikan kembali tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, kebenaran, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sabdanya yang didasarkan dari kitab Yudas pasal pertama ayat 17 sampai dengan 25. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Demikianlah sabdanya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, tema Renungan Ambon pagi hari ini adalah menjaga hidup. Sahabat Petra, saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Dalam perayaan minggu-minggu Advent yang akan berakhir nantinya pada minggu Advent keempat, yaitu pada tanggal 21 Desember 2025, kita semua dipanggil untuk mengenang kisah kelahiran Tuhan Yesus, serta penantian dan persiapan rohani untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali.
Sehingga masa Advent dijalani dengan tema-tema harapan, kedamaian, sukacita, dan kasih yang menginspirasi setiap orang percaya untuk berhenti sejenak dari rutinitas sehari-hari, berfokus pada janji pembaruan, dan memperkuat ikatan dalam komunitas iman, sekaligus berpartisipasi aktif dalam rencana Allah agar hadir sebagai terang yang selalu muncul dalam kehidupan. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan, dan menyambut kembali kedatangan Tuhan yang kedua, sehingga kami telah atau akan datang, atau Tuhan kami datanglah. Arti yang pertama merupakan pengakuan iman, sedangkan yang kedua menyuarakan permohonan atau kerinduan umat agar Tuhan Yesus datang segera. Maka sangat pas tema menjaga hidup yang menjadi perenungan kita pada Ambon pagi hari ini. Karena di masa-masa Advent, memang titik berangkat kita, titik refleksi kita pada soal bagaimana kehidupan kita yang kita hidupi. Masa Advent adalah kekuatan kita bersama untuk menjaga spiritualitas kita, untuk senantiasa percaya, untuk teguh, dan meyakini Tuhan yang telah datang, yang terus datang, yang bersama-sama dan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan yang terus datang, yang sudah, adalah Tuhan yang menjadi pengharapan kita yang akan datang untuk kedua kalinya. Sehingga rangkaian kehidupan kita adalah rangkaian yang hidup, karena Tuhan menganyam semuanya dalam sejarah keselamatannya, yang bukan saja memastikan kehidupan yang telah kita jalani, atau kehidupan kita saat ini dan kini, tetapi sebuah kepastian kehidupan ke depan dalam kuasa berkat-Nya yang menyelamatkan. Maka inilah yang kemudian menjadi berkat bagi kita semuanya. Di masa-masa Advent, kita dipulihkan, kita dibangkitkan, kita dimampukan untuk terus memiliki hidup itu sendiri di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup dalam kasih-Nya yang menyatakan kuasa dan berkat itu sendiri. Tema menjaga hidup, maka juga mengingatkan kita, bukan untuk secara pribadi kehidupan kita, tetapi kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, memperhatikan sesama kita, memperhatikan di mana kita tinggal di semesta ini. Contoh kasus dalam peristiwa bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dalam tema menjaga hidup? Apakah alam tidak menjadi tanggung jawab kita di mana kita hidup, sehingga alam dibiarkan untuk memulihkan dirinya? Atau sebenarnya menjaga hidup berarti menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga semesta ini? Dalam pokok-pokok ajaran gereja-gereja Kristen Jawa, jelas hidup beretika atau hidup bertanggung jawab punya hal yang kemudian harus menjadi fokus dipertanggungjawabkan oleh umat beriman, yaitu pertanggungjawaban terhadap sesama dan bertanggung jawab terhadap alam. Sehingga kerusakan alam yang terjadi menunjukkan bahwa kita harus ambil bagian di dalamnya. Yang menunjukkan pada sisi yang lain, ada perbuatan manusia yang tidak menjaga hidup itu sendiri. Dan akibatnya apa? Bukankah ada korban jiwa yang memutus rantai hidup para korban, termasuk juga korban yang cedera, yang luka, yang kehilangan harta benda, ternak, dan kerusakan infrastruktur. Bukankah itu bisa disebut dengan mematikan hidup itu sendiri? Maka hari ini,
Dalam kitab Yudas pasal pertama ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Mari dalam titik kritis kita melihat alam yang rusak. Oleh karena bukan alam yang merusakkannya, tetapi karena manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita tahu Indonesia katanya adalah negara yang beriman atau beragama. Tetapi apa yang terjadi? Sepertinya agama terlepas dari tanggung jawab terhadap sesama dan tanggung jawab kepada alam di mana kita tinggal. Namun hari ini, di kitab Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 21, kita diingatkan semuanya pada apa? Jika kita membaca ayat 17, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah ada pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya? Seharusnya kita membangun kehidupan dengan kesederhanaan, kesalehan yang diwujudkan bukan dengan keserakahan, tapi cinta dan mengasihi diri dalam artian merawat diri, supaya kehidupan kita benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada sisi yang lain kita ungkapkan dalam perhatian kita, menjaga relasi dan hubungan yang baik dengan sesama. Dan kita juga nyatakan dalam kasih kita terhadap semesta atau alam ini yang diciptakan Tuhan. Bukan karena alam yang diciptakan Tuhan sesungguhnya menjaga hidup kita semuanya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita merusaknya? Apakah kita tidak ingin hidup? Bukankah untuk melanggengkan kehidupan itu berarti kita harus merawat kehidupan itu sendiri? Maka kembali, seperti di ayat 17. Apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu, maka mari kita mengingat kembali setiap pengajaran yang Tuhan nyatakan. Kita harus mewujudkan kasih itu. Kita harus peduli pada sesama, peduli pada lingkungan, peduli atas kehidupan bersama. Bukan secara egois kemudian biarlah yang lain yang merasakan menjadi korban. Ingatlah, jika kita melakukan itu, sesungguhnya akan berbalik pada diri kita sendiri. Siapa yang akan mencemari, dia akan menikmati pencemaran itu sendiri, termasuk dengan keturunannya. Mari kita perhatikan kembali generasi kita selanjutnya. Mereka mau menikmati apa jika kita terus merusak alam? Jika kita terus membangun kehidupan yang tidak damai, di mana kebertanggungjawaban kita? Maka kebenaran sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berpihak pada kebenaran, pada firman-Nya yang telah Ia ajarkan kepada kita semuanya. Sekalipun mungkin seperti di ayat 18 dan 19, adalah orang yang mengejek, yang menuruti hawa nafsu mereka, hidup dalam kefasikan, dan mereka hanya kemudian dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Maka biarkanlah mereka pada pilihan itu. Maka kita jangan masuk di dalamnya yang merusak alam, merusak hubungan dengan sesama, tidak kemudian memberikan pengampunan, tidak mau hidup damai. Tapi biarlah kebenaran Tuhan yang terus kita hidupi. Dan itulah yang menjaga kehidupan kita sendiri. Maka pesan yang pertama dalam tema menjaga hidup. Yang pertama, mari kita perhatikan secara khusus ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Maka yang pertama, mari kita terus bangunkan diri kita dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling suci hanya kekudusan, dan kekudusan. Melalui pertobatan dan pertobatan yang kita nyatakan. Tiada pun di hadapan Tuhan yang suci. Karena yang suci sesungguhnya adalah yang dari Tuhan yang menyucikan diri kita. Maka hampirilah, mintalah, carilah dan ketoklah. Supaya yang dari Tuhan benar menyucikan pengudusan kita. Dan berdoalah dalam Roh Kudus, artinya setiap kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan. Dan kita mau dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap kehidupan yang kita jalani benar-benar sesuai dengan kehendak dan kasih-Nya. Dan itulah yang menjaga hidup kita. Kita akan jauh dari kejahatan, pikiran yang kotor, rencana-rencana yang jahat, dan dalam hal yang tidak baik, dalam bahasa Jawa drengkisrei, ada kedengkian, ada iri dan lain sebagainya. Mari kita hilangkan. Mari kita jaga kualitas hidup dengan menjaga hidup itu sendiri berdasarkan pada kualitas hidup kita dalam iman yang suci dan penyerahan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pesan yang kedua,
Kita perhatikan di ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Pada pesan yang kedua ini, mari kita terus menantikan Tuhan yang hadir. Bukankah Tuhan telah hadir? Ia bersama dengan kita yang menunjukkan bahwa Ia senantiasa hadir dan yang akan hadir. Yang sudah dan belum inilah kiranya kita merasakan kehadirannya, sehingga yang kekal dalam keselamatan itu benar-benar menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, sehingga hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi teguh mengikutnya, sehingga pula dalam setiap perbuatan kita hanya selalu menunjukkan ketaatan, kesungguhan, dan kebenaran yang Ia akan bagi dalam setiap laku kehidupan kita semuanya. Sehingga pula dalam soal alam yang menderita, kita tidak hanya kemudian melihat saja, tetapi ikut bertanggung jawab dan kembali dalam pertobatan ekologi secara khusus. Kita merawat semesta ini, alam ini, supaya apa? Kita bisa mewariskan kehidupan itu sendiri kepada generasi kita. Menjaga hidup berarti juga mewariskan hak hidup bagi generasi kita berikutnya. Dan sebagai penutup, mari kita perhatikan secara khusus dari 24 dan 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Dengan kita terus tadi disebutkan, bangun berdiri di atas iman yang paling suci dan memelihara kehidupan kita dalam kasih-Nya, dan kemudian kita juga memberitakan kasih kita kepada sesama, maka sesungguhnya menjaga kita untuk terus merasakan kegembiraan, sukacita dalam kuasa-Nya yang memberikan pengharapan kepada kita semuanya, sehingga dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita senantiasa merasakan kehadiran yang kekal, sehingga kehidupan yang kita rasakan dalam perjumpaan dengannya terus kita rayakan dengan ketaatan dan kesungguhan demi menjaga hidup itu sendiri. Menjaga hidup berarti menjaga keselamatan yang darinya. Menjaga keselamatan yang darinya berarti kita merayakan anugerah, berkat, dan kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima dan renungkan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk menjaga hidup. Hidup kami secara pribadi, bersama dengan sesama, dan merayakan kehidupan bersama dengan alam yang Kau ciptakan pada kami. Bila kami merawat semua kehidupan itu, supaya kehidupan yang kami jaga ini jadi berkat yang besar untuk kami dan kami wariskan untuk hak hidup bagi generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena kebenaran-Mu terus terjadi. Maka hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristen Dauriu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga atas kehidupan Ibu Ami Birowo, Ana Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Wasito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Murtini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwidi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, dan juga Ibu Frida. Kasih kemurahan dan berkat-Mu Tuhan, kami pinta, kami percaya kuasa dan berkat-Mu lah yang memulihkan, menyehatkan kehidupan hamba-hamba-Mu, termasuk Engkau juga memulihkan terus kesehatan Eyang Putri Puji Asri.
Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Bernard Adenai Risakota yang saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan. Beliau ada di Amerika. Berkati Tuhan dengan tangan kuasa, berkat, kemurahan, dan keselamatan yang dari-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kuasa dan mukjizat-Mu. Berkati Ibu Farsiana Risakota yang mendampingi Bapak Bernard Adenai. Biarlah Engkau yang memberkati Ibu Farsiana Risakota Tuhan dengan kekuatan, kesegaran, dan kesehatan. Dan terlebih damai sejahtera-Mu yang memberkati Ibu Farsiana bersama dengan Bapak Bernard Adenai Risakota. Kami percaya Tuhan, demikian juga kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dalam pergumulan, pengharapan, dan berbagai hal yang sedang terjadi atas hidup kami, tolonglah kami Tuhan. Kami merasakan tekanan hidup, kami merasakan kesedihan, kekhawatiran, kecemasan yang dalam. Biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus yang bekerja, memulihkan, membangkitkan, dan menyegarkan kembali tubuh jiwa roh kami melalui kuasa keselamatan yang dari-Mu. Kami percaya Engkau memberkati juga kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Jika di antara kami Tuhan rindukan kehadiran putra dan rumah tangga kami, tolonglah Tuhan, sebutlah kasih-Mu yang menyatakan berkat untuk kami. Dan kami yang rindu pasangan hidup, pekerjaan, kami merindukan pekerjaan, usaha yang baru, dan segala hal yang kami lakukan, berkatilah ya Tuhan Yesus. Terkhusus untuk kehidupan anak dan cucu kami Tuhan, berkatilah. Dari setiap pekerjaan, rumah tangga mereka, dari studi yang mereka sedang jalani, dan hal apapun yang sedang dilakukan oleh anak dan cucu kami. Tolonglah Tuhan, kasih-Mu yang sempurna yang merengkuh dan memberkati kehidupan mereka. Baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah dan sempurnalah kasih-Mu yang memberkati, menopang kehidupan mereka kini dan sepanjang masa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan bergereja di mana kami merayakan persekutuan bersama. Kami percaya Tuhan kuasa dan kasih-Mu yang memberkati kami semuanya sehingga kehadiran gereja-Mu Tuhan dimanapun kami berada dan Kau Tuhan nyatakan melalui pimpinan-Mu dalam persekutuan kami. Bila itu menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya dalam bencana yang sedang dialami oleh sahabat-sahabat dan rekan kami dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Utara dan Aceh. Berkati tolonglah Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan, dan yang mengobati dari setiap luka kesedihan dari kehidupan yang sedang mereka rasakan dan alami. Kami percaya Tuhan Engkau juga menggerakkan kami semuanya untuk boleh bersama-sama ikut bertanggung jawab, ikut mengambil bagian dalam menolong mereka. Kami percaya juga Engkau berkati setiap pimpin bangsa, setiap pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga memberikan perhatian dalam penanggulangan bencana ini. Kami percaya Tuhan, untuk itu seluruh doa dan pengharapan kami ini, kami naikkan hanya dalam nama dan kuasa-Mu, karena Engkaulah sang sumber kehidupan dan keselamatan, ya Tuhan Yesus, dan di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin.